kopi. Ya, bahkan juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, orang yang minum kopi itu dipuji oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi hadisnya tidak ada satupun yang sahih dari Nabi SAW. Cuman intinya hati-hati aja buat Abdullah Abu Sofia, jangan sampai buat hadis palsu. Insya Allah enggak lah. Jadi orang yang mulutnya bau kopi itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, yastaghfirulahul malaikah. Kalau malaikat memintakan ampun hadirat Allah Subhanahu wa taala, mulutnya manusia yang bau kopi, bukan bau rokok ya. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin." Tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul qahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, wuqufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia kahalbi syah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya qahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Makanya itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil qahwa. Itu belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh, Ustaz. Bener nggak hadis? Iya, dimintakan ampun, Ustaz, sama malaikat. Bener nggak Ustaz hadisnya, Ustaz? Ya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah nggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya bahkan di zaman imam yang 4 juga nggak ada. Disebutkan oleh para ulama, kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Karena ini sifatnya thayyib, maka Masya Allah. Demikian pula termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran, karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasanya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri. Jadi Masya Allah, jadi secara hukum asal syariat kan orang boleh-boleh saja minum kopi atau dia beli kopi, ya enggak? Hal yang mubah di dalam agama kita. Cuman di sana disebutkan kopi itu baru dikenal saat sebelum kurun 10 Hijriah, itu kopi belum dikenal. Jadi setelahnya baru dikenal ada minuman yang namanya kopi, dan di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in itu tidak pernah dikenal ada namanya kopi. Jadi memang tidak ada satu riwayat hadis pun yang menunjukkan kopi itu ada pujian, ada celaan. Jadi dia perkara mubah. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Abdillah tadi, sebagian kopi bisa menguatkan dan lain sebagainya, ya itu sesuatu yang memang tajarubahnya seseorang, ya enggak. Dan itu tidaklah terlarang dalam agama. Cuman ada sebagian orang karena memang dia fanatik dengan sesuatu hal, ya akhirnya dia membuat sebuah hadis supaya untuk lebih menguatkan dia. Nah, itu bahaya. Jadi disebutkan sebagian syekh-syekh ulama-ulama sufi di negeri Yaman, karena memang saking senangnya dia minum kopi, sampai-sampai disebutkan dia dari sholat subuh sampai syuruk, itu kan nggak lama, itu cuma 1 jam. Iya, dia minum kopi 1 liter. Masya Allah. 1 liter. Nah, akhirnya supaya perbuatan dia ini mungkin bisa diikuti oleh banyak orang, akhirnya dia buat hadis. Jadi kopi itu liman syuribat lahu. Siapa yang minum kopi, dia mendapatkan apa yang dia niatkan dari kopi yang dia minum. Padahal kan ini hadis hanya khusus kepada air zam-zam kan. Orang minum air zam-zam dia mendapatkan apa yang dia inginkan, betulnya berdoa kepada Allah. Nah, dibuat kepada kopi karena dia suka dengan kopi. Ya, bahkan juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, orang yang minum kopi itu dipuji oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi hadisnya tidak ada satupun yang sahih dari Nabi SAW. Cuman intinya hati-hati aja Bu Abdillah, Bu Sofia, jangan sampai buat hadis palsu. Insya Allah enggak lah. Buat kopi. Jadi